Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmawati Putri Azhar dengan NIM 100313820250059. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip hygiene dan sanitasi makanan pada warung-warung makan. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus paham dulu nih, apa sih pengertian dari hygiene dan sanitasi ini. Hygiene itu merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu, subjek, atau perorangan. Nah, salah satu contoh dari kegiatan hygiene ini adalah mencuci tangan untuk melindungi kebersihan tangan. Nah, sedangkan sanitasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan yang lebih berfokus pada kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar tempat pengolahan agar melindungi makanan atau minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, jadi itu kalau hygiene itu lebih berfokus kepada kebersihan individu perorangannya, individu subjeknya. Sedangkan sanitasi itu lebih berfokus pada kebersihan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa prinsip yang hygiene dan sanitasi yang harus diperhatikan dalam pengolahan makanan. Nah, yang pertama ini ada pemilihan bahan makanan. Nah, pemilihan bahan baku makanan ini diperlukan agar pemilihan bahan baku makanan ini diperlukan agar bahan baku makanan ini terhindar dari bahaya-bahaya, baik itu dari bahaya kimia maupun bahaya biologis. Nah, selanjutnya itu ada penyimpanan bahan makanan. Nah, penyimpanan bahan makanan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan bahan makanan. Nah, kerusakan bahan makanan ini dapat terjadi karena makanan tersebut tercemar oleh bakteri atau juga dapat terjadi secara alami maupun karena adanya perlakuan dari manusia. Nah, selanjutnya itu ada pengolahan makanan. Pengolahan makanan sendiri itu tuh merupakan proses pengubahan bentuk dari bahan baku mentah menjadi bahan baku makanan yang siap untuk disaji atau dimakan. Selanjutnya itu ada pengangkutan makanan. Nah, pengangkutan makanan ini akan sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya pencemaran makanan. Selanjutnya itu ada penyimpanan makanan. Tujuan dari penyimpanan makanan ini itu adalah untuk mencegah pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri patogen dan juga untuk mengawetkan makanan dan mengurangi pembusukan. Nah, selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan makanan, yaitu yang pertama, makanan yang disimpan itu harus diberi tutup. Yang kedua, lantai atau meja yang digunakan untuk menyimpan makanan itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga, itu makanan tidak boleh disimpan dekat dengan saluran air limbah atau selokan. Yang keempat, makanan yang disajikan sebelum diolah itu harus dicuci terlebih dahulu. Yang kelima, makanan yang dibungkus atau yang di-pack dengan karton itu jangan disimpan di dekat dengan air atau tempat yang basah. Dan prinsip yang terakhir itu ada penyajian makanan. Nah, penyajian makanan ini bertujuan untuk menghindari makanan terkena kontaminasi silang. Nah, jadi wadah yang digunakan untuk setiap jenis makanan itu harus wadahnya itu terpisah dan diusahakan untuk tertutup. Tujuannya itu tadi untuk menghindari makanan terkena kontaminasi silang. Nah, untuk pengamatan kali ini saya melakukannya di salah satu warung makan nasi uduk di Indralaya. Tempat waktunya itu pada 26 September 2021. Penelitian ini dilakukan dengan observasi secara langsung ke warung makan dan juga selanjutnya mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana penerapan hygiene dan sanitasi di warung makan tersebut.
untuk pemilihan bahan makanan itu dalam keadaan segar, tidak busuk, dan tidak rusak. Penyimpanan bahan makanannya juga, tempat penyimpanan makanannya itu bersih. Tempat penyimpanan bahan makanan basah dan kering itu dipisah, dan bahan makanan tidak disimpan dalam waktu lama dan langsung diolah. Dan ini hasilnya bisa dibaca di sini. Nah, jadi untuk pemilihan bahan makanan tadi itu kan udah di warung makan ini udah cukup bagus, dimana bahan makanannya itu dalam keadaan segar, bahan makanannya itu tidak busuk, dan bahan makanannya itu tidak rusak. Selanjutnya itu penyimpanan bahan makanan. Untuk tempat penyimpanan bahan makanan juga bersih, tapi tidak terhindar dari serangga-serangga atau hewan lain seperti lalat, karena tidak menggunakan tirai anti lalat. Jadi itu kan akan memperbesar risiko untuk lalat itu hinggap di makanan tersebut. Nah, selanjutnya tempat penyimpanan bahan makanan yang basah dan kering juga terpisah dan memiliki wadah penyimpanan masing-masing. Terus juga bahan makanannya itu juga tidak disimpan terlalu lama dan langsung dimasak. Nah, jadi prinsip ini sesuai dengan prinsip first in atau first out, atau di mana bahan makanan yang masih bagus itu dimasak terlebih dahulu. Selanjutnya itu pengolahan bahan makanan. Untuk pengolahan bahan makanan sendiri udah cukup baik di warung ini, tapi ada beberapa yang belum memenuhi syarat. Seperti lokasi warung makan ini terletak berhadapan langsung dengan jalan raya, sehingga akan memudahkan debu atau asap-asap itu masuk ke dalam tempat makan tersebut. Terus juga lantai di tempat pengolahan bahan makanan ini belum dilapisi keramik, sehingga kalau terkena air itu akan lembab, susah kering, dan susah dibersihkan. Selain itu juga pencahayaan di sana juga kurang memadai, karena hanya bersumber dari satu pintu yang ada di sana. Kemudian juga hanya terdapat satu lampu di bagian tengah, sehingga itu kurang cukup untuk menerangi tempat tersebut. Terus juga tidak ada ventilasi di sana, jadi ruangannya itu agak gelap dan pengap. Untuk air bersih itu tersedia dengan cukup untuk seluruh kegiatan pengolahan, dan tempat sampahnya itu belum memenuhi syarat karena tidak tertutup. Nah, untuk peralatan masaknya itu udah cukup baik, dimana peralatannya itu tidak patah, tidak penyok, tidak rusak. Selain itu juga peralatannya juga dibersihkan sebelum digunakan dan sesudah digunakan dengan air mengalir. Nah, untuk tempat pencuciannya sendiri itu terdapat satu ember besar yang isinya air bersih, dan satu baskom yang agak besar itu isinya air untuk bilas sesudah dicuci. Nah, pada pengolahan makanan juga dicuci dulu sebelum diolah, terus juga dipisahkan mana yang masih bagus, mana yang udah rusak. Dan juga untuk penjamah makanannya sendiri itu udah cukup baik, karena penjamah makanannya itu dalam keadaan sehat, tidak menderita penyakit menular. Terus juga tidak kontak langsung tangan dengan bahan makanan, jadi menggunakan alat lain seperti sendok, spatula, pencapit. Dan juga tapi untuk penjamah makanannya ini tidak menggunakan sarung tangan dan penutup kepala. Selanjutnya itu penyimpanan makanan masak atau makanan jadi. Jadi penyimpanan makanan ini terpisah dengan tempat penyimpanan bahan makanan mentah, dan juga tidak disimpan di dekat saluran air limbah. Tetapi untuk wadah penyimpanan makanan itu belum tertutup dan tidak langsung disajikan. Jadi mereka ini akan menggoreng sekali banyak ayam atau gorengan itu akan digoreng sekali banyak dan diletakkan di satu wadah. Terus jika ada pembeli, baru mereka membungkus atau menyajikan bahan makanan tersebut. Selanjutnya itu adalah
digunakan juga dalam keadaan bersih dan tidak rusak. Tetapi tempat penyajian tidak rusak. Kesimpulannya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, itu dapat diketahui bahwa warung makan nasi uduk ini udah cukup baik. Penerapan hygiene dan sanitasinya itu udah cukup baik, tetapi ada beberapa yang belum memenuhi standar dan perlu diperbaiki. Sarannya itu ada beberapa yang perlu diperbaiki, seperti memasang tirai anti lalat untuk menghindari masuknya lalat pada makanan yang udah jadi. Terus juga lantai untuk tempat pengolahan makanannya itu sebaiknya diganti dengan menggunakan keramik agar lebih mudah untuk dibersihkan, dan juga pencahayaannya harus diperhatikan, seperti memasang ventilasi sehingga cahaya dari luar bisa terlihat dan juga memperlancar sirkulasi udara, sehingga tempat tersebut juga tidak pengap. Kemudian tempat sampahnya diganti dengan yang tertutup sehingga bau dari sampah itu tidak keluar. Dan juga untuk menjaga